Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian dari kelas A18. Saya akan menjelaskan tentang literasi digital kitab kuning. Pengertian dari literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan dan mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan kitab kuning melalui media digital. Jadi literasi digital itu untuk kita bisa mengakses, bisa memahami, memanfaatkan, dan mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan kitab kuning melalui media digital. Kemudian pentingnya literasi digital adalah untuk membuka akses terhadap khazanah ilmu kitab kuning bagi masyarakat luas, meningkatkan efisiensi pembelajaran dan mendorong inovasi dalam studi kitab kuning. Itu adalah pentingnya literasi digital kitab kuning ini. Kemudian urgensi literasi digital kitab kuning itu meningkatnya penetrasi internet dan akses terhadap media digital. Kemudian kebutuhan untuk mengakses kitab kuning secara mudah dan cepat. Kemudian juga perlunya pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kitab kuning. Jadi literasi digital ini sangat penting karena untuk kita mempermudah atau memanfaatkan media internet atau media teknologi yang saat ini sudah berkembang luas. Selanjutnya adalah manfaat literasi digital kitab kuning. Manfaat yang kita dapat dari literasi digital kitab kuning ini salah satunya juga kita mempermudah akses terhadap kitab kuning dan sumber belajar lainnya dengan lewat aplikasi di HP kita, di Android, di Play Store udah banyak. Kemudian bisa juga diakses di dalam web gitu. Jadi kita lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi pembelajaran kitab kuning. Jadi lebih efisiensi ketika menggunakan aplikasi karena sudah disetting oleh programnya masing-masing. Kemudian mendukung kolaborasi dan diskusi antar pelajar di dalam kitab kuning. Yang terakhir adalah membuka peluang untuk inovasi dan pengembangan konten kitab kuning dalam bentuk digital. Jadi manfaatnya sangat banyak, jadi untuk mempermudah dan memperkaya wawasan kita. Selanjutnya adalah aplikasi digital kitab kuning. Aplikasi digital kitab kuning ini kita bisa dapat di Play Store atau bentuk di bentuk desktop juga ada. Kemudian contohnya itu banyak, kayak Ipusnas, kitab kuning, terjemahan, dan banyaklah. Itu platformnya banyak sekali. Maktabah Samilah juga ada di desktop gitu. Kemudian masih banyak lagi kitab-kitab yang bisa kita download di Play Store. Apakah teksnya dalam bentuk digitalnya saja atau dengan terjemahnya. Fitur aplikasinya juga sangat membantu untuk kita memahami, lebih mudah untuk memahami atau mencari sesuatu di dalam kitab tersebut karena diatur oleh sistematis gitu. Pencarian kitab kuning juga dan penerjemahannya, analogi dan diskusinya juga sudah tercantum. Kayak ada kitab I'rabul Quran, ada juga tafsir Jalalain dan sebagainya, itu sudah ada di Play Store, tinggal kita download dan kita bisa baca dan kita bisa untuk mengkajinya lagi agar bisa lebih baik. Kemudian penerjemahan kitab kuning dengan aplikasi digital juga sangat membantu untuk masyarakat yang notabene tidak mengerti tata bahasa Arab untuk bisa sedikit memahami isi kandungan kitab-kitab kuning tersebut. Dan dari efisiensi waktu pun kita lebih bisa meringkas banyak kitab dalam satu HP. Kita tinggal menginstal dan sehingga mempermudah kayak
di kitab I'rabul Quran kita pengen belajar tentang i'rabnya, tentang belajar tata bahasa Arab juga banyak di situ. Kemudian kitab-kitab fikih juga sudah banyak di Play Store dan termasuk terjemahan-terjemahannya. Jadi ini sangat membantu kita untuk bisa memahami baik dari kalangan santri maupun kalangan non santri, itu lebih mudah dan lebih mudah dan lebih praktis untuk menggunakannya. Selanjutnya adalah metode pembelajaran kitab kuning di era digital. Itu metodenya sangat banyak. Kita bisa berlangganan media online, atau yang sekarang karena dibarokati COVID-19, akhirnya banyak kajian-kajian digital atau pengajian-pengajian yang direkam dan diupload di YouTube. Jadi ketika kita bisa pengen belajar kitab kuning, kita nggak hanya bisa belajar di kelas, tapi juga bisa menggunakan media, yaitu bisa di platform YouTube atau media diskusi online yang lainnya, masih banyak. Akan tetapi itu sangat membantu kita untuk mempelajari sesuatu yang kita inginkan atau yang tidak kita pahami. Dalam media digital juga, ketika kita ngaji langsung, ketika ada yang ketinggalan kita nggak bisa mengulang, tapi ketika menggunakan media video, akhirnya yang tidak bisa kita pahami, akhirnya kita bisa mengulang-ulang perkataan yang tadinya kita belum paham, jadi bisa menjadi lebih paham.